kita kembali lagi di Siraman Kolbu, Sejukkan Hati. Silakan dilanjut Pak Ustadz. Iya, saya lanjut ya ibu-ibu, Ya. bapak-bapak. Jadi, kenapa kita senantiasa harus menjaga lisan? Jangan sampai kita menyumpahi seseorang atau anak juga nggak boleh. Jadi itu yang harus menjadi pelajaran kita dan kita harus berubah. Kalau hobinya menyumpahin, berubahlah. Nanti kalau kita yang kena sendiri, itu pasti Allah akan membalas ya. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Itu pasti akan dijalani beneran oleh Allah Ta'ala. Nah, kalau kita memang tidak menginginkan, ya jangan melukai hati orang lain. Jangan berkomentar yang menyakiti hati. Jangan menyumpahi orang lain, nggak perlulah. Karena suatu ketika kita, anak ini, ini orang tuanya begini, kayaknya kita paling pintar umpamanya. Terus suatu ketika bisa aja anak kita itu dibully. Emang tahu? Emang tahu dibully itu dari mana? Ya memang awalnya dari seperti itu. Ya, semua itu pasti ada sebabnya. Jadi nggak mungkin Allah itu berbuat zalim pada hambanya itu, enggak. Tetapi hambanya sendiri yang mendolimi dirinya sendiri. Kalau dulunya dia tidak menyumpahi orang lain, ya menyumpahi orang tuanya, ya begitu itu. Membodohkan orang tuanya, membodohkan mertuanya, membodohkan orang lain begitu. Ya anaknya nanti dibully. Itu yang harus kita ketahui. Apapun bentuknya, itu pasti ada sebabnya. Nah inilah yang harus kita sadari. Jangan, ayo kita berpikir jangan. Karena nanti persoalannya bukan hanya di dunia ini. Di akhirat itu kita juga bertanggung jawab nanti. Ya, coba kita arahkan anak kita dengan baca Quran yang baik. Kita sayangi mereka. Dengan orang lain juga sama. Kita lihat anak yang kurang, ya kita sayangi dengan kesungguhan hati. Ya, paling tidak secara empati, tetapi simpati aja dulu yang baik. Kan gitu. Jadi perhatikan dengan baik. Apalagi anak-anak yang kekurangan, perhatikanlah yang baik. Makanya itu akan menjadi dampak bagi diri kita nantinya. Jangan kita menjumpai sesuatu. Kalau enggak dibully, kalau enggak diculik, gimana coba? Mau anaknya diculik? Jangan, enggak ya. Harus kita berpikir ke arah sana. Jangan menyalahkan anak orang lain, jangan nyerewetin anak orang lain, nanti bisa-bisa dibalas oleh Allah Ta'ala. Naudzubillahi min zalim. Mudah-mudahan ini manfaat. Amin, insya Allah. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Pak Ustadz terima kasih tausiahnya. Selanjutnya akan memberikan tausiah kepada kita semua terkait dengan tema kita pagi hari ini. Tepuk tangan untuk Pak Ustadz Zaki Mirza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, luar biasa. Seger Pak Ustadz. Seger. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Ustaz. Masya Allah merah-merah. Mengingatkan saya sama cabai Bogor ya Bu ya. Seger, pedes, melek gitu. Nah, ibu-ibu sesuai dengan tema kita, sulitnya menjaga anak zaman sekarang. Ini ada video beberapa kasus tentang penculikan anak. Silakan video. Kasus penculikan anak marak di berbagai daerah. Komisi Perlindungan Anak di Indonesia menerima banyak laporan tentang kasus dugaan penculikan dan perdagangan anak khususnya di bawah umur. Korban tak hanya anak-anak, bahkan balita yang masih berusia 14 bulan pun menjadi korban. Modus penculikan pun beragam. Para orang tua, guru, dan masyarakat harus meningkatkan pengawasan terhadap anak agar lebih terlindungi. Astagfirullahaladzim. Ini kalau berbicara masalah penculikan gini, kita nontonnya jadi serem ya Bu ya. Sekarang tuh orang tuh udah gak mikir panjang, bayi diculik jual 2 juta, ya Allah bayi 2 juta. Bener-bener kita memang harus meningkatkan pengawasan secara syariatnya, tapi yang lebih penting lagi adalah kita berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keluarga kita semua mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, amin. Pak Ustadz, langsung tausiahnya silakan. Oke, Ustaz. Silakan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Kalau kita pikirin ternyata rata-rata kenapa banyak anak yang diculik. Saya baca di internet
Karena kasusnya kebanyakan si orang tuanya lagi main handphone. Di mall ya, di pasar-pasar. Itu anaknya kemana? Bahkan si ibunya ngelihat handphone aja. Bahkan kalau ibu buka YouTube, ada anak yang tenggelam di kolam berenang gara-gara ibunya juga main handphone. Ya itulah the power of emak-emak ya. Sekarang kalau nggak update status emak-emak kayaknya ada yang kurang dalam hati gitu ya. Dikit-dikit foto, anaknya udah nyungsep di got. Artinya zaman sekarang ini sulit mempraktekkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim, surat ke-66 ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Lindungilah diri kalian, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari jilatan api neraka. Ternyata subhanallah, zaman dulu sama zaman now udah beda nih Bu. Contoh, anak kita nih dulu kalau sakit, zaman dulu dah, zaman kita lagi masih bocah ya. Kita sakit, tahu nggak cekukan? Cekukan, cek orang Sunda apa? Nah, eta. Ya begitulah kira-kira lah ya. Orang dulu cekukan, obatnya apa coba? Cekukan kan? Tiker. Kalau saya orang Betawi, pakai kertas, ditempel di jidat, selesai sembuh. Betul nggak? Tahu nggak orang dulu kan sering kena penyakit salah bantal? Sama ibu kita bantalnya dijemur. Salah bantalnya hilang. Zaman sekarang Bu, bantal dijemur, yang hilang apanya? Bantalnya. Sekarang anak zaman sekarang subhanallah dikit-dikit rumah sakit. Dikit-dikit rumah sakit ya. Anak zaman sekarang serba canggih, makanan canggih. Waduh serba seafood, serba fast food. Pokoknya serba everything is food lah. Akhirnya penyakitnya ikut canggih. Diabetes, jantung koroner, hepatitis. Orang dulu makan cuman ubi, singkong, nasi kering. Paling sakitnya cantengan, korengan, belekan. Yang belakangnya gatel keremian. Korombehan ya. Kekeongan. Orang dulu mah subhanallah sehat-sehat. Tapi anak zaman sekarang manja. Dikit-dikit lihat tutorialnya di YouTube. Kenapa sekarang banyak penculikan? Bahkan ada anak kecil yang justru ngebunuh. Karena keseringan lihat film. Nah makanya sosmed harus diarahkan supaya mengarahkan anak kita menjadi pribadi-pribadi yang soleh. Amin ya robbal. Benahi diri kita maka insya Allah anak dan keluarga kita juga akan menjadi lebih baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lu ibu-ibu boleh. Jadi kalau dirinci kurang lebih seperti ini mudah-mudahan Bu. Kita sebagai orang tua jangan melakukan kegiatan yang tidak penting di saat yang penting. Itu kapan? Di saat kita harusnya mengawasi anak-anak kita. Kurangilah main gadget ya. Kemudian juga kalau misalkan ibu-ibu di rumah punya internet, fasilitas wifi, tolong taruh di tengah rumah. Jadi segala kegiatan anak-anak itu bisa diawasi. Minimal kita bisa melihat apa yang diakses oleh anak kita. Yang ketiga adalah ketika anak kita punya smartphone, maaf, khususnya anak perempuan nih ya. Ibu harus tahu passwordnya. Harus tahu dicek, kalau malam dicek. Atau setiap waktu store handphone. Atau ada waktu-waktu tertentu kapan dikasih handphonenya, kapan kita ambil lagi. Karena di situ awal mula diajak janjian segala macam. Akhirnya anak kita hilang. Kenapa diculik? Riweuh baru abis itu. Padahal kitanya juga nggak peka sama hal seperti itu. Mudah-mudahan jadi pembelajaran untuk kita semua. Kita kembali lagi di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Ya. Bu, kita sekarang mau ngobrol-ngobrol sama narasumber kita, tentang keluhannya, disimak yang baik, fokus, mudah-mudahan matanya melek semua. Amin. Ya. Langsung aja Pak Ustadz, narasumber yang pertama. Tarik, Mang. Tarik, silahkan. Oh ya, ini Pak. Iya. Silahkan. Apa kabar Pak? Ya, silahkan ucapkan salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Nama saya Prayitno. Asli